Ada apa ya? Ada kaos. Dapat kaos Mbak Yuni. Terima kasih. Yes, begitu ternyata modalnya nggak perlu langsung besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Benang Merah, berani menang merubah arah. Bersama saya Alfi. Kali ini ada yang beda dari podcast Benang Merah, karena kalau teman-teman udah lihat podcast sebelumnya, pasti kan udah tahu loh, podcastnya itu hostnya tuh cowok kan. Kenapa hari ini cewek gitu kan? Kenapa? Karena hari ini bintang tamu kita bintang tamu narasumber kita hari ini itu adalah seseorang perempuan yang cantik. Jadi hostnya juga harus cantik ya kan, mukanya nggak usah itu semuanya. Oke, langsung aja kita kenalan dengan narasumber kita hari ini. Selamat sore Mbak. Selamat sore Mbak Afi. Iya, dengan Mbak siapa? Nama saya Yuni Mbak. Ya Mbak Yuni. Lagi sibuk apa nih Mbak sekarang nih Mbak? Adminin usaha suami Mbak. Weh, admin usaha suami. Asik nih bisa kerja berdua. Yeah. Sebelumnya ini dijelasin dulu nih Mbak, usahanya apa nih Mbak sama suami? Suami punya usaha mebel di rumah. Nama usahanya? Nama usahanya Misa Jati. Oh, Misa Jati. Namanya Mbak Yuni. Kok Misa Jati Mbak? Ya, itu, karena diambil dari nama anak pertama saya. Oh, nama anak pertama. Ya. Kalau ini saya lihat Mbak Yuni nih lagi hamil anak kedua berarti ya Mbak ya? Ya, ini udah jalan 6 bulan. Oh, alhamdulillah. Bentar lagi nih Mbak, berarti nih Mbak. Semoga lancar semuanya ya Mbak ya. Usahanya lancar, bayinya nanti lahir sehat. Amin. Kita langsung aja ke pembahasan soal UMKM nih Mbak. Kita kan bahas UMKM. Misa Jati ini udah ada dari tahun berapa nih Mbak? Udah sekitar 7 sampai 8 tahun Mbak. Udah lumayan lama ya Mbak. Itu tahun berapa tuh berarti tuh? 2015. Oh, 2015. Udah cukup lama berarti ya Mbak ya. Walaupun mungkin kalau untuk UMKM itu masih awal-awal mungkin ya, belum terlalu lama, tapi kalau menurut saya sih itu udah lama. Jadi awal mulanya gimana nih Mbak usahanya nih Mbak? Suami sebenarnya nggak keturunan tukang sih. Tapi sebelumnya dia tekatannya mau usaha sendiri, jadi nggak mau ikut pabrik atau ikut seseorang. Tapi awalnya dia mulai belajar ikut juragan kayu. Kemudian dia belajar cara membuat pintu, jendela, almari dan sebagainya, meja kursi. Kemudian suami udah merasa mampu untuk melepas dari bosnya tadi. Dia belajar mandiri, kemudian mencari tempat di mana pembelian kayu yang mungkin lebih murah gitu mungkin. Kemudian dia, aku mampu kok, aku mampu bisa buka usaha sendiri. Jadi semua itu berawal dari nol. Wah, keren nih. Ini pelajaran juga buat teman-teman semuanya nih ya Mbak ya. Jadi kalau mau mulai usaha itu nggak harus turunan jadi pengusaha, nggak harus gitu ya Mbak. Dari belajar dulu gitu juga bisa. Ini contohnya nih, suaminya Mbak Yuni dari Misa Jati, belajar dulu dari orang, ambil ilmunya gitu ya Mbak ya. Terus langsung usaha sendiri dipraktekin gitu ya. Kalau boleh tahu nih Mbak, kalau mebel nih kan bayangannya modalnya gede nih kan, kayu segala macam, alat-alatnya kan mahal nih. Nih kalau boleh tahu modalnya awalnya itu ada berapa nih Mbak? Modal awalnya untuk beli alat-alat itu ya sekitar 5 sampai 10 juta Mbak. 5 sampai 10. Loh, ini berarti enggak terlalu gede, enggak kayak yang tak bayangin gitu, mungkin puluhan juta gitu. Enggak. Itu awalnya dari beli apa dulu nih Mbak? 5 juta 10 juta nih. Beli pasah, kemudian bur, kemudian apa itu tatah. Ya awalnya kan nggak semuanya dibeli dulu, tapi kan sedikit-sedikit. Bertahap. Awalnya juga manual dulu, kalau sekiranya
tubuhnya masih semangat. Jadi kan kalau udah banyak orderan kan tubuh semakin capek. Jadi kan juga cari alat yang lebih cepat. Oh gitu. iya. Berarti awalnya tuh keperalatan dulu ya dilengkapin. Mungkin awalnya masih manual, tapi nambah modal mulai beli yang pakai mesin gitu ya Mbak ya. Oh jadi gitu ternyata modalnya nggak perlu langsung besar, bisa dari awal dulu. Jadi kan maaf nih ada sedikit gangguan di sini. Jadi modal awalnya itu nggak harus langsung yang ratusan juta, puluhan juta gitu enggak, tapi bisa mulai dari 5 juta kita beli bertahap gitu ya Mbak ya. Jadi buat teman-teman juga nggak usah mikirin yang terlalu berat-berat dulu gitu ya, jalan aja dulu gitu ya Mbak ya. Sebelumnya ada usaha lain nggak Mbak kalau sebelum mebel ini Mbak? Nggak pernah, belum. Oh belum pernah ada jadi usaha langsung lain. Kayu itu mebel. Oh jadi langsung mebel. Ini mulainya itu setelah menikah atau sebelum menikah udah? Sebelum menikah suami sudah. Oh jadi sebelum menikah suaminya udah usaha mebel, udah usaha bikin-bikin, terus setelah menikah Mbak Yuni jadi manajernya sekarang gitu ya, jadi tim pemasarannya gitu ya. Wah lucu deh, gemes gitu ya. Kerja bareng suami, pengen halah. Kalau ini nih Mbak, ada pertanyaan lagi. Di Misha Jati ini kan namanya aja Misha Jati ya, berarti produknya kayu jati. Ya, tapi kan mebel-mebel gitu kan nggak semuanya dari kayu jati kan. Kalau di Misha Jati ini emang khusus jati tok atau bisa pesan yang lain juga? Bisa pesan yang lain, tapi nanti kami produknya dari luar. Jadi pengrajin dari luar. Oh, beda pengrajin. Jadi kalau yang jati yang produksi suaminya, tapi kalau kayu lain dari temennya gitu ya. Oh, gitu dari ternyata. Oke. Kan mungkin konsumen pengennya harga lebih murah. Jadi kan yang lebih murah kan bukan kayu jati, bisa akasia atau sengon, randu atau gimana gitu. Iya, soalnya jati kan terkenalnya mahal ya Mbak ya. Tapi kalau saya lihat itu yang produk-produk mebel itu jati juga ada harganya beda-beda ya Mbak ya? Ya itu tergantung kualitas kayunya Mbak. Itu ada cara bedainnya nggak Mbak? Ada. Soalnya kan ini saya kan nggak ngerti kayu-kayuan ya Mbak ya. Kalau mau beli gitu bisa aja dibohongin gitu kan. Ini bisa, bagus awalnya gitu. tuh Caranya dari gimana? Warnanya. Kemudian kualitas kayunya tuh ada yang mudah kropos, maksudnya lebih empuk. Oh, beda ya kekerasannya itu. Kalau dari warnanya bedanya gimana Mbak? Kalau kadang kan kayu lokal itu ada banyak putihnya. Kalau jati yang TPK itu rata-rata merah kecoklatan gitu. Oh, tapi ini juga perlu belajar dulu ya Mbak ya, nggak mungkin langsung paham. Soalnya kan banyak jenisnya Mbak, kayu jati itu. Iya, makanya kalau saya ngeliat di toko mebel gitu dikasih tahu ini jati bagus gitu ya langsung percaya aja saya sama Mbak, nggak ngerti padahal itu kayu beneran apa bukan. Kalau ini Mbak, kan di lingkungannya Mbak Yuni kan kemarin saya sempat liputan ke sana, itu saya dengar banyak sekali suara mesin-mesin potong gitu kan di lingkungan situ. Berarti kan di situ emang lingkungan pengrajin ya Mbak ya. Nah itu caranya Mbak buat bersaing sama tetangga-tetangga itu gimana nih Mbak? Yang jelas mempertahankan kualitas Mbak. Hasil pengrajinnya ya pasti halus. Kemudian harganya jangan cuma pokoknya barang terjual, enggak, tapi mementingkan kualitas, harga sesuai kualitasnya gitu. Oh di sana kok lebih murah Mas, tapi coba dilihat hasil pengrajinnya gimana, lebih halus dari Misha Jati atau kurang halus dari Misha Jati gitu. Oh berarti jaminan mutu ya Mbak ya kalau di Misha Jati ya Mbak ya. Jangan tergiur harga murah tapi nanti kualitas loh Mas ini kok baru 1 minggu kok pintunya kok renggang seperti ini lah, harganya gimana, kualitasnya bagaimana gitu. Iya benar-benar itu Mbak. Emang yang paling pertama itu kualitas berarti ya Mbak ya. Mbak saya haus, minum dulu Mbak. Silakan Mbak. Ini tadi saya loh Mbak yang bikin tehnya Mbak. Saya coba ya Mbak ya. Kurang manis enggak? Oh iya.
Kalau kurang manis lihat saya aja, Mbak. Tadi kita ngobrolnya sampai apa ya, Mbak ya? Sampai Jenis ke kayu. jenis kayu sama lingkungan kerja ya, Mbak ya. Di lingkungan kerjanya situ, di lingkungannya Mbak Yuni itu kan banyak nih Mbak pengrajinnya. Itu udah ada kayak perkumpulan gitu atau paguyuban gitu udah ada belum sih Mbak? Belum ada ya. Padahal kan itu ini ya membantu ya biar kalau ada persaingan harga kayak gitu kan. Ya, jadi cuma kadang tukang satu kesulitan datang ke rumah satunya. Oh, ini caranya gimana? Tapi untuk masalah harga kita pribadi. Oh. Iya. Kalau ada yang apa namanya? Satu pengrajin banting harga gitu gimana Mbak? Kan nanti yang lainnya jadi kayak nggak takut ini Mbak? Nggak, yang penting kualitas. Okay. Nomor satu itu kualitas. Oh iya, benar-benar juga sih ya Mbak ya. Tetap yang nomor satunya kualitas ya Mbak ya. Oke. Untuk produk-produk yang diproduksi sama Misha Jati, ini kalau kemarin waktu saya liputan kan yang saya lihat banyaknya pintu-pintu sama kursi-kursi, tapi ada produk lainnya juga nggak Mbak? Banyak banget. Banyak banget, apa aja tuh? Ada jemuran baju dari kayu jati, kemudian kursi, meja, tempat tisu, rak sepatu, almari, pokoknya apa saja yang terbuat dari kayu, insya Allah suami saya bisa buatkan. Wih, selama ada modelnya, ada contohnya gitu ya Mbak ya? Konsumen kirim desain dan ukurannya, oh Mas saya pengen dibuatkan rak sepatu. Oh 3 sap ya Mas ya, lebarnya segini 1 meter, kemudian tingginya nggak usah tinggi banget, 80 cm saja. Jadi tinggal request aja. Oh, jadi suka-suka kita ya, suka-suka yang pesan mau kayak gimana ya. Tapi pernah nggak Mbak dapat pesanan tapi terus kayaknya nggak bisa ini bikin gitu, pernah nggak Mbak? Pernah. Itu yang model kayak gimana tuh Mbak biasanya Mbak? Kalau itu kan prosesnya yang seperti produksi dari Jepara. Jadi alatnya belum kita belum punya. Jadi mulai dari yang kecil sampai yang besar itu semuanya bisa. Tapi pernah ada yang nggak bisa. Itu yang modelnya kayak gimana tadi Mbak? Yang alatnya yang kalau alatnya belum dipunya itu produksi dari Jepara itu. Lengkuk-lengkuk gitu. Oh, yang ada sudut-sudutnya melengkung-melengkung kayak gitu-gitu ya. Kalau ada yang ukir-ukir gitu juga belum ya Mbak ya. Berarti mungkin Mbak Yuni ini spesialisnya yang modelnya minimalis gitu kali ya. Masih jadi yang estetik itu malah lagi ngetren loh Mbak, kayak gitu malahan. Kalau seumpamanya nih Mbak, aku kan pengen pesen, tapi aku cuma pengen kayak kotak tisu kecil tapi cuma 1 tok gitu, boleh nggak? Boleh, cuma seumpama itu pokoknya apa saja yang diinginkan konsumen, walaupun cuma 1 tetap kami layani. Oke, berarti pelayanannya top nih ya Misha Jati nih ya. Misha Jati tuh kalau harus pesen segini berapa piece, enggak ada minimalnya, cuma 1 saja dibuatkan. Oke. Kalau untuk range harganya Mbak dari berapa sampai berapa kalau mau pesen ke Misha Jati? Kalau yang paling rendah itu 10.000 sampai ya sekitar 2 juta, 2,5 gitu. Ada yang 10.000 Mbak? Iya, itu dingklek dapur itu Mbak, cuma 10.000. Oh, yang kecil itu ya. Oh iya, itu 10.000. Itu kan lebih awet dari yang plastik. Kita memanfaatkan kayu bekasnya. Iya, daripada kayu potong-potongannya dibuang atau dibakar kan dimanfaatkan. Bisa kan dibuat kursi dapur. Oh iya, kepikiran juga ya. Jadi nggak ada yang kebuang ya Mbak ya sampahnya ya. Kalau untuk penentuan harganya Mbak, kan itu 10.000 terus berapa gitu, cara nentuinnya gimana? Ya dari bahannya Mbak. Digunakan seumpama buat meja, papannya berapa lembar, ukurannya berapa gitu. Jadi menyesuaikan ukurannya dan bahannya yang digunakan. Kalau modelnya mempengaruhi nggak Mbak? Ya, kesulitannya dalam membuat juga mempengaruhi. Itu juga mempengaruhi. Kalau proses pembuatannya nih Mbak, itu biasanya memakan waktu berapa lama nih? Tergantung produk yang dibuat. Kalau yang kecil-kecil? Yang kecil kadang setengah 2 sampai 3 jam itu 20
dingklek dapur. Wah. Ya, kadang kalau pintu kusen itu kan kalau kusen jendela itu kadang satu hari 10 kusen jendela. Kalau pintu tuh Oh. kadang satu hari 2. Berarti ya cepet juga berarti ya Mbak Iya. Ija. Kalau yang paling lama tuh biasanya bikin apa Mbak? Paling lama kalau bikin daun pintu yang banyak desainnya, maksudnya potong-potongannya, kemudian pakai Oh. lace, itu juga pengaruh prosesnya. Oh berarti emang tergantung dari desainnya Iya. juga ya Mbak ya. Kalau untuk sistem pemesanannya itu Mbak Misha ini melayaninya Mbak Misha tuh kan salah, Mbak Yuni ini melayaninya gimana nih? Proses pemesanannya lewat apa? Ya bisa lewat inbox Facebook, Facebooknya Agus Samsudin. Kemudian lewat WA juga bisa hubungi dengan nomor 089656106282. Wah, apa lo nomornya? Kak, bisa tolong diulangi tuh tadi yang nomornya Mbak, Oh ya, biar dicatat sama teman-teman mungkin. bisa WA ke nomor 089656106282. Oke, kalau untuk sistem pemesanannya, saya mau pesen nih Mbak, mau pesen kotak tisu gitu. Iya. Nanti saya tinggal WhatsApp Mbak Yuni, terus Iya. nanti abis WhatsApp Mbak saya mau pesen itu terus gimana nih lanjutannya? Nanti lihat sikon dulu, oh ini lagi rame, seumpama dikasih waktu 2 hari lagi ya Mbak ya, bisa diambil gitu. Mbak Yuni nih penjualan yang paling jauh nih udah sampai mana nih Mbak? Udah pengiriman ke Jakarta kemarin, ke Jogja juga udah. Jadi itu sistemnya berawal dari Facebook, kemudian inbox, kemudian saya kasih nomor WA-nya, bisa hubungi. Sistemnya amanah sih, awalnya kan juga belum kenal. Kemudian mereka pesan, oh saya butuh daun pintu dengan ukuran segini, kayunya mintanya jati TPK. Harganya berapa Mas? Kita menyampaikan dulu, oh kalau bahannya jati lokal itu harganya segini, kemudian jati TPK segini. Kemudian mereka minatnya jati TPK, mereka pesan, kemudian kami ya jaga-jaga daripada nanti ketipu, kita minta DP dulu. Oh iya benar, itu penting Mbak, DP itu penting. Soalnya yang digunakan modalnya juga lumayan besar. Jadi kalau cuma yang kecil-kecil tuh ambil barang baru bisa bayar, enggak apa-apa. Jadi untuk produknya ini sementara masih nyebarnya masih di lokal ya Mbak ya, Indonesia ya. Ada cita-cita mungkin dikirim ke luar negeri gitu Mbak? Ingin banget. Semoga bisa ya Mbak ya nanti ya Mbak ya, amin. Oh iya, kalau tadi kan pesennya lewat WhatsApp sama lewat Facebook. Mbak Yuni nih pernah jualan pakai Shopee atau Tokped gitu, pernah nggak Mbak? Pernah. Tapi terkendalanya dalam pengiriman. Oh, jadi udah pernah. Tapi sekarang masih lanjut apa enggak nih? Enggak dilanjutkan. Oh, enggak, kenapa Mbak? Ya karena itu tadi soal pengirimannya, konsumen tidak mau menanggung ongkirnya. Jadi kan berat di ongkir Mbak kalau mebel itu. Oh iya sih, soalnya size-nya gede ya Mbak ya. Volumenya besar. Kalau di Shopee sama Tokped itu pengemasannya mungkin juga nggak sesuai sama standarnya Mbak. Jadi selama ini pemesanannya lewat WhatsApp, terus pengirimannya gimana Mbak? Pengirimannya tergantung konsumennya. Kalau yang jumlah besar kan bisa kami tanggung ongkirnya, tapi kalau jumlah sedikit dan tidak memungkinkan untuk pengiriman dari Misal Jati ya bisa diambil sendiri. Oh jadi bisa ambil ke rumah ya. Mungkin kalau yang dari kecil. Jogja kemarin itu pilih, oh kalau ongkirnya segitu pilih saya ambil sendiri saja Mbak. Jadi dari Jogja ke sini lumayan sih sebenarnya dari Jogja ke sini. Tapi ya daripada ongkirnya tambah gede ya Mbak ya. Ya, kalau untuk barang ready ada nggak Mbak di Misha? Pintu kusen sama kursi kafe. Oh, jadi itu yang sewaktu-waktu ada itu ya Mbak ya. Kalau yang lainnya harus order dulu. Itu yang dulu. Ready kan ya yang ukuran standar. Kalau yang seumpama tinggi daun pintunya
kurang dari 2 meter itu kan nggak standar, jadi dibuatkan dulu atau lebih dari 2 meter. Oke, jadi kalau untuk yang produk-produk size-nya standar itu ada yang ready, tapi kalau perlu yang size-nya harus custom ya harus pesan dulu gitu ya Mbak ya. Oke. Oh iya, saya diingetin sama teman saya nih. Tuh kan kemarin tuh bintang tamu kita ada Pak Abbas namanya Mbak. Dia itu udah ekspor sampai keluar negeri, sampai udah banyak gitu kan. Ekspornya itu udah top gitu kan. Nanti mungkin bisa dikenalin sama Pak Abbas mungkin Mbak. Nanti bisa belajar sama Pak Abbas ya. Pak Abbas, halo Pak Abbas. Apa kabar Pak? Nanti kenalan sama Mbak Yuni ya Pak. Ya nanti dikenalin Mbak sama Pak Abbas Mbak. Oke. Tadi kalau untuk ini Mbak Yuni kan pasti udah ketemu sama banyak konsumen ya, udah ketemu sama banyak jenis konsumen nih. Pernah nggak sih Mbak ada cerita yang aneh-aneh gitu sama konsumen Mbak? Pernah di PHP Mbak. Oh gimana tuh Mbak ceritanya? Konsumen itu pesan hiasan dinding dari kayu. Kemudian barang udah ready, saya hubungi bilang, wah nggak jadi Mbak. Oh padahal udah dibikin Mbak? Iya udah selesai, udah finishing sekalian. Oh padahal udah berapa Bu? itu? Anak saya nggak jadi, itu buat tugas sekolah gitu. Ya Allah. Jadinya nggak diambil. Padahal berapa Mbak modalnya Mbak? 300.000. Oh untungnya masih yang masih bisa ditanggung ya. Wah itu. Kemudian ada pintu kusen juga pernah. Tapi cuma 2 pintu sama kusennya aja. Nggak pokoknya nggak, ordernya nggak banyak gitu. Ya buat pelajaran aja, buat nggak perlu dipikirin wah ini rugi, enggak. Nanti berpikirnya nanti dapat ada gantinya. Ya, ada gantinya yang lebih besar gitu harus aja. Tetap positif thinkingnya Mbak ya. Untuk produk-produknya Mbak Yuni nih kan udah banyak nih Mbak. Kalau udah pernah belum sih dititip ke showroom gitu? Kan banyak tuh showroom. Kalau ke showroom belum pernah. Kalau pesanan banyak tuh udah pernah. Kemarin tuh pernah ada yang pesan dari itu wisata Cemoro Kandang, Kursi Cafe itu kan. Iya di lumayan sana, gede tuh. Pesannya banyak berarti. Iya, pesannya banyak. Itu juga saya tanya, pilih dikirim tambah ongkir atau diambil sendiri. Itu pilih diambil sendiri. Kemudian kemarin yang usaha garment itu ya katanya kalau pakai kursi plastik itu kurang nyaman. Jadi pesen kayu. Kemudian request topnya lebih besar karena apa itu penjahitnya tuh ibu-ibu, jadi butuh yang ukuran besar. Oh iya benar-benar gitu. Ibu-ibu perlu tempat duduk yang lebih lebar gitu ya Mbak ya. Kalau untuk ini Mbak, kan pesenannya banyak nih, udah pernah dapat pesanan yang paling gede, paling untung tuh udah pernah pesanan dapat berapa tuh Mbak? Itu yang ke Jakarta itu Mbak, buat kos-kosan. Jadi pesannya pintu pasti. Iya, pintu kusen 20 kamar. Wah, jadi lumayan sekali. Kemudian kalau pesanan satu rumah juga ada. Jadi nanti kan ini lagi awal-awal tuh ada promonya gitu. Jadi kalau deket, jadi gini, kalau pesen satu rumah di Misa Jati nanti gratis pasang gitu. Jadi buat menarik konsumennya. Jangan tips nih. Tips nih buat temen-temen nih. Kasih promo. Iya. Ini pasti narik konsumen lebih banyak ya Mbak ya kalau kayak gitu ya. Syaratnya tapi itu tadi harus satu rumah gitu. Satu rumah. Jadi harus bikin rumahnya dulu. Jadi kalau mau bikin rumah ini bisa ya. Amin, semoga secepatnya bisa punya rumah sendiri. Nanti pesennya ke Mbak Misha nih. Mbak bisa diminum dulu Mbak, mungkin batuk soalnya kan. Mungkin adiknya juga haus. Mbak Yuni, aku mau nanya nih Mbak, kelebihannya Misha Jati dibanding produk-produk yang lainnya itu apa nih Mbak? Awalnya itu kita menjelaskan dulu. Kualitasnya pilih yang mana, kemudian harganya pilih yang mana. Jadi kan nggak harus maksain ini harganya harus gini, kualitasnya pasti bagus, enggak. Tapi ada pilihan dari Misha Jati, dijelaskan dulu kekurangan dan kelebihannya.
Jadi nggak harus langsung memaksa harganya dengan kualitas tinggi, enggak. Jadi servisnya ini lebih baik gitu ya Mbak ya, dari servisnya lebih baik, terus dari kualitasnya juga dijelaskan dijamin rapi, halus. Di kualitasnya lebih terjamin gitu ya Mbak ya. Oke. Jadi ini nih sebenarnya nih yang aku dudukin sekarang ini nih kursinya juga dari Misha Jati nih. Ini jaminan nih, mantep nih buat duduk nggak goyang-goyang sama sekali. Ini yang goyang aku ya, bukan kursinya ya. Jadi buat teman-teman kalau mau pesan apa-apa yang berbahan kayu, berbahan jati, bisa langsung ke Mbak Misha Jati. Tadi nomornya berapa tadi Mbak? Ke 089 656 106 282 dengan alamat Mendungsari RT 2 RW 3 Bulurejo Gondangrejo Karanganyar. Oke, itu nomornya, itu lokasinya. Kalau mau pesan bisa langsung datang atau bisa langsung kontak ke Mbak Yuni namanya ya. Oke, kita lanjutin lagi nih obrolannya. Kalau tadi kan udah ngebahas produknya terus nih Mbak. Kalau untuk penjualan nih, omset penjualan nih, biasanya ini dari berapa sampai berapa nih Mbak sekitarannya? Sekitarannya 10 juta sampai 30 juta satu bulan. Per bulan? Iya. Banyak ya? Iya. Banyak ya ternyata ya, lumayan nih. Itu kotor atau bersih? Kotor. Kotor ya, belum bersih ya. Kalau untuk muter modalnya ada trik-trik mungkin gitu Mbak? Ya, yang jelas harus punya tabungan. Soalnya kami kebesarannya tuh DP cuma kan enggak menentukan DP harus tengah, harus gini enggak. Jadi konsumen mau DP berapa aja boleh. Jadi kalau punya tabungan kan aman untuk modal dulu. Jadi nanti kalau udah pembayaran kan tabungan bisa kembali lagi, bisa lebih banyak malahan. Gitu. Jadi harus ada ini dulu ya, simpenannya dulu buat nalangin dulu pesanannya gitu ya Mbak ya. Oke. Di Misha Jati ini suaminya ngerjain sendiri atau udah ada pegawai Mbak? Masih sendiri, tapi kalau rame baru cari pegawai gitu. Jadi pegawainya tuh kayak pas lagi rame-ramenya aja gitu ya. Berarti bukan pegawai tetap gitu ya. Atau mungkin pernah dikasih ke tetangganya gitu juga Mbak? Pernah. Soalnya ditarget, Mas ini keburu dipaket pasang itu Mas, kusennya harus selesai hari ini. Ya itu jadi kan kita cari tenaga yang lain bisa membantu biar lebih cepat selesai. Gitu. Jadi masih ngerjain sendiri, tapi kalau pas butuh bantuan minta tolong ke teman-temannya sama pengusaha gitu ya Mbak ya. Oke. Kalau untuk harapan kedepannya Misha Jati ini harapannya gimana nih Mbak? Harapannya lebih maju lagi, bisa punya armada, doakan ya. Amin, insya Allah. Kan ya mulai biaya anak sekolah dan baru menabung lah, cara-caranya biar bisa terkumpul dulu. Jadi biar bisa kemana-mana bisa kirim, punya armada sendiri. Oke, punya armada sendiri, terus siapa tahu nanti bisa bikin showroom sendiri ya Mbak ya. Amin. Insya Allah gitu. Kalau ini untuk pesan buat teman-teman nih, kalau yang mau mulai usaha nih tapi kan modalnya ya belum ada modal atau masih takut atau gimana gitu, mungkin Mbak ada saran-saran buat teman-teman di rumah? Buat teman-teman yang mau mulai usaha, pokoknya jangan takut ya, pokoknya semangat, dicoba dulu. Jangan takut, wah nanti kalau tertipu gimana, nanti kalau di PHP orang gimana. Jangan takut, semua itu berawal dari yang kegagalan dulu. Jangan takut gagal, jangan takut memulai ya Mbak ya. Iya ya, soalnya kan emang ya zaman sekarang kan semua orang itu pasti butuh proses, nggak harus nggak mungkin langsung sukses langsung kaya, nggak mungkin, pasti dari nol dulu. Iya benar, semua itu butuh proses teman-teman, yang dari awalnya kecil nanti lama-lama jadi besar gitu ya. Oke, soalnya kan emang memulai usaha itu kan kayak gimana ya Mbak ya, iyo ora kayak gitu-gitu kan Mbak. Dulu soalnya saya juga pernah nyobain tapi ragu, pasti kan nggak mungkin langsung bisa jalan. Iya bener juga sih Mbak. Coba dulu pokoknya. Tapi nyoba juga harus ada ininya dulu kan Mbak, harus
ada rencananya dulu yang baik gitu kan, nggak langsung ngasal aja. Oke Mbak, ini kan ngobrol kita ini udah cukup lama nih Mbak. Aku mau main nih Mbak sama Mbak Yuni. Di sini nih di podcast Benang Merah ini tiap kalau ngobrolnya udah selesai gitu ya, itu tuh ada gamenya. Milih amplop A atau amplop B gitu. Kalau ini Mbak Yuni mau pilih yang mana nih Mbak? Pilih yang B aja. Kenapa yang B Mbak? Pilih. Pokoknya seneng yang B. Pokoknya seneng yang B aja. Pokoknya seneng ya Mbak ya. Oke, kita buka nih. Ada apa ya? Ada kaos. Dapat kaos Mbak Yuni. Terima kasih. Yeay, sebentar saya ini silahkan dibuka Mbak Yuni. Ini bisa dipakai buat suaminya kerja nih Mbak. Oh, dibuka. Coba kasih lihat ke teman-teman tuh. Wes, asik. Saya dapat hadiah dari Mbak Alfi dan terima kasih. Sama-sama Mbak Yuni. Nih nanti bisa dipakai buat suaminya kerja nih, lumayan nih Mbak buat ganti-ganti. Jadi ini kan Mbak Yuni dapat hadiah nih, mungkin buat teman-teman lainnya, teman-teman UMKM lainnya yang pengen datang ke podcast kita, nanti bisa daftar ke 0813 6789 2223. Teman-teman bisa lihat di belakang aku nih ada tulisan nih, Mbah Sablon Satuan S18S ini ya. Ini tuh jadi di podcast kita juga menyediakan ada slot iklan. Jadi buat teman-teman yang punya UMKM dan pengen ngiklan gampangnya di sini, ini bisa banget nanti hubungin admin kita di nomor yang tadi juga. Ya, oke. Oh, Mbak Yuninya baru minum nih. Enak kan Mbak minumnya, Mbak? Enak banget, seger ya Mbak ya. Asik. Oke, kayaknya udah cukup nih ya Mbak ya kita ngobrolnya ya Mbak ya. Terima kasih banyak Mbak Yuni sudah meluangkan Sama-sama, waktunya. Mbak Padahal lagi hamil 6 bulan tapi direwangi ke sini, padahal lumayan loh ya perjalanannya. Terima kasih banyak. Semoga nanti bayinya lahir sehat ya Mbak ya. Nanti kabarin ya Mbak ya. Nanti mau main saya Mbak. Oke, buat teman-teman semuanya, aku rasa podcastnya cukup dulu sampai sekarang ini. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Mungkin sama Mas Pandu, mungkin sama aku. Kita nggak ngerti, nanti tergantung narasumbernya ya. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Mbak bisa.